Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kalau drama kita ibaratkan sebagai masakan, tentu lakon kita ibaratkan sebagai resep. Tentu kalau dalam memasak kita tidak tahu resep, maka kita bakal mulai dari mana, resepnya apa, dan langkah-langkahnya apa. Nah, begitu juga dengan menulis teks lakon. Kita membutuhkan ide, struktur, dan gaya penulisan supaya cerita yang kita bangun dapat hidup di atas panggung. Karena itu, sekarang kita bakal masuk ke dalam bagian inti, yaitu menulis teks lakon menurut beberapa ahli. Sebelum masuk ke dalam inti mengenai teknik penulisan lakon menurut beberapa ahli, kita bakal sorot balik mengenai apa itu teks lakon. Teks lakon adalah naskah dasar yang membuat keseluruhan cerita yang berfungsi sebagai pedoman utama bagi sutradara ataupun pemain. Nah, naskah dasar ini berfungsi sebagai panduan utama bagi sutradara dan pemain untuk mewujudkan cerita yang logis, lengkap dengan tema, plot, setting, dan konflik. Seperti yang sudah kita singgung di awal bahwa lakon merupakan resep dan drama adalah dalam memasak. Lakon yang menjadi inti cerita dalam sebuah drama merupakan hasil gagasan, ide, atau hasil pemikiran kita, naskah yang belum siap dipentaskan. Sedangkan drama merupakan teks kompleks yang akan siap dipentaskan. Nah, itu bedanya drama dan lakon. Teknik penulisan lakon menurut beberapa ahli. Nah, untuk yang pertama adalah menurut Putu Wijaya. Menurut Putu Wijaya, teknik penulisan lakon terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah penekanan pada keaslian gaya penulis, yang kedua suara tokoh, yang ketiga dialog yang hidup, yang keempat pengalaman pribadi, dan yang kelima kepekaan tema. Jadi, Putu Wijaya lebih mengedepankan praktis dan kreatif daripada akademis. Putu Wijaya juga menekankan bahwa menulis lakon seringkali membutuhkan kepekaan estetis dan pengalaman observasi maupun imaji. Jadi bukan hanya sekedar aturan formal. Jadi, kesimpulannya bahwa Putu Wijaya teknik penulisan lakonnya itu mengedepankan pada imaji, pada observasi dan pengalaman hasil gaya penulis. Selanjutnya yaitu teknik menulis naskah lakon menurut Arthur S. Nalan. Ada 5, yaitu yang pertama, selektivitas ide. Artinya kita memilih ataupun memilah ide mana yang akan kita pilih. Tentunya ide yang paling menarik, ide yang paling kaya, ide yang paling kuat untuk menjadi potensi dasar cerita. Dan juga memiliki potensi konflik atau peristiwa dramatik di dalamnya, sehingga bisa dikembangkan lebih jauh. Jadi kita perlu menyaring ide atau gagasan kita terlebih dahulu. Yang kedua, yaitu ada ruminasi. Jadi setelah ide hasil seleksi tadi, itu kita pikirkan, kemudian kita olah di dalam pikiran kita dengan banyaknya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Misal, kalau idenya tentang kerinduan seorang anak rantau terhadap ibunya, maka kita bisa memikirkan di dalam pikiran kita konflik atau alur atau peristiwa apa nih yang bisa lahir dari ide ini. Misalkan ibunya sedang sakit di kampung halaman dan dia ingin menemui ibunya tapi terkendala oleh uang. Nah, ini kita bisa pikirkan dari segi konflik, entah dari segi alur. Intinya kita olah di dalam pikiran kita. Kemudian yang ketiga ada inkubasi. Inkubasi ini adalah proses pengendapan, yang dimana tadi setelah kita pikirkan, maka kita diamkan dulu sejenak. Boleh kita sambil melakukan aktivitas lain, karena seringkali ketika kita melakukan aktivitas, ide baru itu muncul. Jadi kita biarkan otak kita bekerja di belakang layar. Nah, misal pada saat kita lagi nongkrong atau lagi duduk nyantai di depan rumah, terus kita kepikiran kalau ide muncul tiba-tiba. Misal kayaknya kalau anak ini dibantu oleh temennya, kayaknya ini bakal lebih mengharukan deh. Itu adalah salah satu contoh. Selanjutnya yaitu ada yang keempat, kontemplasi. Kontemplasi ini kita udah masuk yang lebih dalam, dimana penulis harus tahu apa sebenarnya inti dari naskah lakon yang ingin dibuat, atau pesan atau nilai penting apa yang ingin disampaikan kepada pembaca. Nah, nilai penting inilah yang akan menjadi pegangan atau landasan si penulis. Jadi penulis nggak asal bikin adegan, tapi memastikan bahwa semua peristiwa yang terjadi di dalam naskah lakon itu mendukung pesan ini tadi. Nah, lanjut yang terakhir, yang kelima, yaitu melakukan aksi atau menulis naskah lakon. Setelah kita selesai melakukan selektivitas ide, ruminasi, inkubasi, kontemplasi, maka kita tuangkan dalam bentuk wujud naskah lakon. Dimana kita mulai menuliskan peristiwa tersebut secara runtut, secara berurutan, mulai dari pengenalan sampai ke bagian akhir. Selanjutnya yaitu teknik menulis naskah lakon menurut Sylvia dan Dimyati.
Itu ada 6. Yang pertama itu ada pemilihan peristiwa faktual untuk gagasan atau ide. Nah, faktual ini kan bersifat fakta. Jadi kehidupan yang benar-benar terjadi, yang nyata di kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu bisa apa saja? Bisa masalah sosial, bisa masalah keluarga, bisa percintaan, bisa persahabatan, dan masih banyak lagi. Contoh kalau yang percintaan, mahasiswa putus setelah lama pacaran. Nah, itu kan gagasan atau idenya bisa patah hati, bisa kesetiaan, atau mencari jati diri. Nah, itu contoh. Kemudian yang kedua itu adalah pengumpulan data. Nah, data ini penting karena agar tokoh yang diciptakan oleh penulis atau suasana yang diciptakan penulis lebih terasa hidup dan lebih meyakinkan pembaca. Nah, pengumpulan data ini bisa lewat observasi, bisa lewat wawancara, atau pengalaman pribadi juga bisa, atau juga bisa dari nonton film, atau juga dari baca buku juga bisa. Jadi informasi, pengumpulan informasi bisa banyak yang kita dapatkan ya aksesnya. Dan juga semakin kaya atau semakin banyak kita mendapatkan informasi atau data, semakin kaya juga bahan kita untuk membuat naskah lakon. Misal tadi kalau putus cinta, berarti kita perlu juga informasi. Biasanya orang kalau udah putus cinta, dia reaksinya seperti apa? Apakah nangis terus, ataukah dia update status galau terus, atau bagaimana? Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ada penentuan bentuk dan struktur lakon. Bentuk ini kan adalah gaya penulisannya. Ini kembali lagi kepada penulis. Mau gaya penulisannya tragedi atau melodrama dan lain sebagainya. Kemudian ada struktur lakon. Struktur lakon ini kita struktur dramatik Aristoteles yang dikembangkan oleh Gustav Freytag. Itu ada 5. Ada eksposisi, pengenalan. Kalau contoh tadi tentang putus cinta, maka eksposisinya adalah pasti pengenalannya ini yang harmonis dulu. Kemudian yang kedua, ada komplikasi, munculnya masalah. Misalkan karena si laki-laki sifatnya udah mulai dingin, udah cuek gitu. Terus yang ketiga ada klimaks. Klimaksnya adalah puncak masalah. Puncak masalahnya adalah pada saat si laki-laki menyatakan kata putus. Terus yang keempat itu ada resolusi. Setelah kata putus, biasanya si perempuan sedih, marah, kecewa, campur jadi satu dan nggak tahu harus gimana. Dan yang kelima, denouement, yang terakhir, itu barulah akhirnya si perempuan bisa menerima kenyataan, menerima apa yang terjadi, ya sudah, kalau putus ya sudah gitu kan, bisa mengikhlaskan, singkatnya seperti itu, kasarnya seperti itu, bisa mengikhlaskan. Kemudian kita masuk lagi yang kelima, itu ada penentuan konflik. Nah, konflik ini penting dalam sebuah naskah lakon, karena kalau tidak ada konflik, ya ceritanya bakal jadi datar aja. Kalau datar tentu tidak menarik, tentu tidak akan menarik bagi pembaca, tentunya itu udah pasti. Nah, jadi perlu yang namanya konflik. Konflik ini ada 2. Ada konflik intrinsik dari diri sendiri, ada konflik yang dari ekstrinsik, dari luar. Kalau dari luar misalkan karena ada orang ketiga misal, atau kalau dari diri sendiri ngerasa bersalah atau ngerasa ada yang kurang, merasa tidak berharga misal. Terus yang kelima ada penentuan judul. Penentuan judul ini juga penting. Kita harus menentukan judul yang singkat, padat, dan menarik, dan juga mewakilkan isi dari naskah lakon. Kalau tadi putus cinta, maka judulnya bisa Setelah Kau Pergi misalkan, itu kan menyeratkan perpisahan. Atau judulnya misalkan Bukan Aku Lagi misalkan. Nah, jadi bisa seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu penentuan peristiwa adegan dari naskah lakon ini. Nah, setelah 5 poin ini kita buat, maka yang terakhir adalah kita membuat naskah lakonnya secara utuh. Kita buat peristiwanya secara berurutan, mulai dari pengenalan tadi, ada eksposisi, ada komplikasi, ada klimaks, dan seterusnya sampai akhir. Sehingga naskah ini menjadi naskah yang benar-benar utuh, sehingga naskahnya bisa dibaca oleh pembaca, seperti itu. Selanjutnya yaitu teknik menulis naskah lakon menurut Arthur S. Nallan.
Ada 5, yaitu yang pertama, selektivitas ide. Artinya kita memilih ataupun memilah ide mana yang akan kita pilih. Tentunya ide yang paling menarik, ide yang paling kaya, ide yang paling kuat untuk menjadi potensi dasar cerita. Dan juga memiliki potensi konflik atau peristiwa dramatik di dalamnya, sehingga bisa dikembangkan lebih jauh. Jadi kita perlu menyaring ide atau gagasan kita terlebih dahulu. Yang kedua, yaitu ada ruminasi. Jadi setelah ide hasil seleksi tadi itu kita pikirkan kemudian kita olah di dalam pikiran kita dengan banyaknya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Misal, kalau idenya tentang kerinduan seorang anak rantau terhadap ibunya, maka kita bisa memikirkan di dalam pikiran kita konflik atau alur atau peristiwa apa nih yang bisa lahir dari ide ini. Misalkan ibunya sedang sakit di kampung halaman dan dia ingin menemui ibunya tapi terkendala oleh uang. Nah, ini kita bisa pikirkan dari segi konflik, entah dari segi alur. Intinya kita olah di dalam pikiran kita. Kemudian yang ketiga ada inkubasi. Inkubasi ini adalah proses pengendapan, yang dimana tadi setelah kita pikirkan, maka kita diamkan dulu sejenak. Boleh kita sambil melakukan aktivitas lain, karena seringkali ketika kita melakukan aktivitas, ide baru itu muncul. Jadi kita biarkan otak kita bekerja di belakang layar. Nah, misal pada saat kita lagi nongkrong atau lagi duduk nyantai di depan rumah, terus kita kepikiran kalau ide muncul tiba-tiba. Misal kayaknya kalau anak ini dibantu oleh temennya, kayaknya ini bakal lebih mengharukan deh. Itu adalah salah satu contoh. Selanjutnya yaitu ada yang keempat, kontemplasi. Kontemplasi ini kita udah masuk yang lebih dalam, dimana penulis harus tahu apa sebenarnya inti dari naskah lakon yang ingin dibuat, atau pesan atau nilai penting apa yang ingin disampaikan kepada pembaca. Nah, nilai penting inilah yang akan menjadi pegangan atau landasan si penulis. Jadi penulis nggak asal bikin adegan, tapi memastikan bahwa semua peristiwa yang terjadi di dalam naskah lakon itu mendukung pesan ini tadi. Nah, lanjut yang terakhir, yang kelima, yaitu melakukan aksi atau menulis naskah lakon. Setelah kita selesai melakukan selektivitas ide, ruminasi, inkubasi, kontemplasi, maka kita tuangkan dalam bentuk wujud naskah lakon, dimana kita mulai menuliskan peristiwa tersebut secara runtut, secara berurutan, mulai dari pengenalan sampai ke bagian akhir. Adapun materi selanjutnya yaitu teknik penulisan naskah lakon. Menurut Aristoteles, fokus utama dalam menulis naskah lakon yaitu struktur dramatis klasik atau susunan cerita. Adapun teknik yang digunakannya yaitu berupa pemaparan, penggawatan, klimaks, dan peleraian penyesatan. Benang merah dari teknik Aristoteles sendiri ialah memberi kerangka universal tentang alur cerita dramatis. Yang selanjutnya yaitu menurut Arthur S. Nolan. Adapun fokus utama dalam penulisan lakon yaitu kreatif filosofis atau proses penciptaan karya. Adapun teknik yang digunakan ialah selektif ide, inkubasi, ruminasi, kontemplasi, dan aksi. Benang merah dari teknik Arthur sendiri ialah menjelaskan proses internal penulis dari gagasan sampai menjadi teks. Yang selanjutnya yaitu menurut Putu Wijaya, fokus utama dalam penulisan naskah lakon sendiri ialah keaslian dan gaya personal. Adapun teknik yang digunakan Putu Wijaya dalam menulis naskah lakon yaitu keaslian gaya, suara tokoh, dialog hidup, imajinasi, dan pengalaman. Benang merah dari teknik Putu Wijaya sendiri ialah menekankan gaya penulis. Yang selanjutnya yaitu menurut Sylvia dan Dimyati, fokus utama dalam menulis naskah lakon sendiri adalah proses sistematis akademis. Adapun teknik yang digunakan oleh Sylvia dan Dimyati sendiri adalah pemilihan fakta, pengumpulan data, bentuk atau struktur, konflik, judul, dan adegan. Adapun benang merah dari teknik
Sylvia dan Dimyati sendiri ialah metode penulisan yang praktis. Materi yang selanjutnya yaitu teknik yang pas. Menurut Putu Wijaya, yaitu menekankan keaslian gaya, imajinasi, dan pengalaman penulis sebagai sumber utama kekuatan lakon. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Penulisan lakon merupakan proses kreatif sekaligus sistematis yang berfungsi sebagai naskah dasar dalam pementasan drama. Lakon bukan hanya merangkai cerita, tetapi juga resep yang memberikan perpaduan lengkap bagi sutradara dan pemain untuk mewujudkan pertunjukan yang utuh. Kami membuka ruang diskusi pada kolom komentar. Jika teman-teman yang ingin bertanya dan mengajukan saran atau gagasan kepada kelompok kami, silakan tulis di kolom komentar. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata yang salah dan terima kasih dan sehat selalu. Sampai ketemu kembali. Dadah.
Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata yang salah dan terima kasih dan sehat selalu. Sampai ketemu kembali. Dadah.